الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jamaah salat zuhur yang berbahagia. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dalam hal ini kita melihat di dalam Al-Quran ada kata-kata uswatun hasanah. Kata-kata uswatun hasanah. Panitia boleh ada papan tulis atau apa? Whiteboard? Boleh ya? Ya. Kata-kata uswatun hasanah ini kita kenal dengan teladan yang baik. Nabi yang mendapatkan gelar terkait dengan uswatun hasanah ini dalam Al-Quran ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat penempatan kata uswatun hasanah di dua nabi ini berbeda. Ketika uswatun hasanah dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, maka letaknya di awal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah terdapat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ketika uswatun hasanah ini dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, maka uswatun hasanah letaknya di awal. Ketika uswatun hasanah diletakkan atau dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya nih di belakang. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau keterangan di awal itu menunjukkan bahwa kita harus lebih fokus kepada kata yang di awal tersebut. Misalkan dalam Al-Quran ada bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata iyyaka itu dalam kaidah bahasa Arab yang baku seharusnya letaknya di belakang. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ini iyyakanya ditarik ke depan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus lebih difokuskan. Gitu. Jadi hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Kami beribadah dan hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Kami meminta pertolongan. Begitu pula ketika kata-kata uswatun hasanah diletakkan di awal, menunjukkan bahwa perhatian kita itu kepada uswatun hasanahnya, kepada syariatnya, bahwa Nabi Ibrahim itu peletak daripada syariat pertama dalam Islam. Ketika uswatun hasanah diletakkan atau dikaitkan kepada Nabi Muhammad, letaknya di akhir, menunjukkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi. Jadi kita harus lebih fokus kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang harus lebih kita fokuskan untuk menjadi teladan bagi kita. Ya. Baik. Jadi kalau di dalam surat Al-Mumtahanah itu
Ya, baik hadirin sekalian, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 ini uswatun hasanahnya ini diletakkan di awal, menunjukkan inilah fokus kita. Materi, ketentuan-ketentuan, syariat-syariat ini harus diperhatikan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah di dalam surat 16 ayat 120 sampai 123 untuk apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hai Nabi Muhammad, ikutilah syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada syariat baru, tidak ada ketentuan baru. Nabi Muhammad pun diminta untuk mencontoh, mengikuti daripada millah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kepada apanya? Bukan kepada kepribadiannya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi iya. Jadi perhatiannya kepada apa? Pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin mencontoh kepribadian, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah, ini yang paling tinggi. Sampai Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Nabi Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi dari semua nabi. Kita perhatikan Nabi Musa misalkan, bagaimana kepribadiannya? Ya, ada yang tahu? Nabi Musa bagaimana kepribadiannya? Temperamental, marah, emosional tinggi, nah, seperti itu. Jadi tidak dijadikan kepribadiannya sebagai uswah hasanah, tidak. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri kita lihat bagaimana, subhanallah, berani sekali Nabi Ibrahim sampai-sampai menghancurkan patung, ya, sampai yang paling besar disisain, dikasih kapak di apa namanya, di leher daripada patung yang paling besar itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apakah perangai-perangai seperti itu dicontoh oleh Nabi? Tidak. Bahkan ketika Nabi Muhammad datang perintah Allah untuk mengatakan apa? Jangan kau caci maki, hina Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan menghina Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad ke sini, tidak ada lagi istilahnya perangai-perangai yang hantam, patung-patung hancurkan, ya, sebagainya. Itu tidak seperti itu, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, wajadilhum billatihi ahsan. Bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, ya, dengan mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik, ya. Dan juga dengan debat-debat yang tidak kepada debat kusir dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pembukaan. Maka di sini kita akan belajar bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran syariat-syariat yang telah Allah berlakukan kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Ya, 60 ayat 6. Ini uswah hasanah.
Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, banyak sekali, tapi karena ini berkaitan dengan beberapa hari ke depan, ya, insya Allah kita memasuki daripada Zulhijjah. Di situ ada syariat berkurban dan juga ada syariat haji. Nah, kita akan ungkap sini pelajaran-pelajaran yang bisa kita tangkap dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, yang sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina, ya Allah perlihatkan kepada kami manasik-manasik dalam melaksanakan haji itu, dan nanti yang terkait dengan masalah kurban. Baik, ada yang tahu arti kata haji itu apa? Kita sering dengar kata haji. Haji itu artinya apa? Oke. Haji artinya apa? Umroh artinya apa? Ziarah artinya apa? Kalau ziarah tahu lah ya. Ziarah artinya ziarah. Nah, ini ziarah itu kalau di Arab bukan ke kuburan. Ziarah itu zaro, yazuru, ziarah, visit, mengunjungi. Dulu pernah ada istilah Indonesia tahun kunjungan wisata, ziarah ila Indonesia. Nah, jadi saya mau ziarah ke rumah kamu, betul itu bahasa Arabnya. Jangan saya mau ziarah ke rumah kamu, emang rumah saya kuburan. Ini persepsi bahasa ya. Ziarah itu ya katanya berkunjung. Nah, berkunjung ya. Mengunjungi. Ziarah. Jadi nanti di sana kalau pergi haji atau umroh ada istilah, yuk kita ziarah ke Uhud. Ziarah ke Taif. Nah, itu. Artinya mengunjungi itu. Bukan sekedar kuburan. Oke, umroh artinya apa? I'tamara ya'tamiru i'timaran, artinya apa? Memakmurkan. Ya, umrah ma'mur. Innama ya'muru masjid Allah. Memakmurkan itu artinya apa? Mendatangi masjid, kan gitu kan? Nah, jadi isinya umrah itu ya mendatangi juga. Haji berasal dari kata hajja yahujju. Hajja yahujju artinya apa? Menuju. Ini menuju siapa ini? Mendatangi siapa? Mendatangi Allah. Mendatangi Allah. Karena Allah sesuatu zat yang nggak bisa langsung dilihat, nggak bisa diraba dan disentuh, maka kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian mengunjungi rumah Allah yang disebut Baitullah. Jadi pada hakikatnya ke Baitullah itu adalah dalam rangka apa? Menuju Allah, mendatangi Allah, mengunjungi Allah. Caranya gimana? Datangi rumahnya, kunjungi rumahnya, makmurkan masjidnya. Nah, seperti itu. Maka pertama kali kalau yang namanya haji atau umroh itu kita ada istilah ihram. Apa arti ihram? Ihram berpakaian ihram. Ayo, ini kita kadang-kadang suka salah kaprah ya. Ihram berpakaian ihram. Nah, padahal bukan itu yang dimaksud. Ya. Ihram. Terus ihram ini yang pertama, terakhirnya namanya tahallul. Apa arti tahallul? Gunting rambut. Salah lagi. Ternyata tahallul bukan gunting rambut. Ihram bukan berpakaian ihram. Ini asal katanya aja, ihram dari kata haram. Tahallul dari kata halal.
Jadi prosesi ihram adalah prosesi di mana kita tidak boleh melaksanakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Itu namanya ihram. Sebagaimana kita ketika pertama kali sholat takbir. Takbir itu bernama takbiratul ihram. Takbir yang nggak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan ibadah tersebut. Namanya takbiratul ihram. Kalau di sholat kita takbiratul ihram. Akhir daripada sholat apa? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awal haji dan umroh adalah ihram. Akhirnya adalah tahallul. Yang tadinya diharamkan, maka setelah tahallul berarti halal. Bukan gunting rambut. Kalau gunting rambut itu bahasa Arab dua, tahlik, ya, tahlik dan taksir. Taksir ini dari kosor. Kosor artinya cepak, potong pendek. Kalau tahlik, gundul, botak, habis. Kata Nabi, kalau gundul baik umroh maupun haji itu dua pahalanya. Kalau hanya pendek, satu. Nah, lagi-lagi orang Indonesia begitu, nggak apa-apa deh, atu-atu juga nggak apa-apa deh. Padahal kenapa nggak dicari yang afdol ya? Afdolnya gundul, iya seperti itu. Baik, ini jadi ihram. Nah, dari sini nih ada istilah muhrim, ada istilah mahram. Yo, apa bedanya? Kalau yang nggak bisa kita nikahin namanya apa? Hah? Muhrim apa mahram? Itulah yang namanya salah kaprah. Udah salah tapi dianggap bener. Coba aja misalkan tuh ada apa namanya kolam, tengahnya ada air dari bawah ke atas airnya. Namanya air apa? Mancur pancuran dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas muncrat seharusnya ya. Seharusnya muncrat itu ya. Ya, saya tinggal di Bogor. Di Bogor ada makanan khas terkenal, toge. Toge goreng. Ayo, togenya digoreng apa direbus? Kenapa dibilang toge goreng? Itu udah salah kaprah itu. Nah, contoh lagi ini ya. Di bahasa Indonesia, muhrim itu artinya orang yang nggak boleh kita nikahi. Padahal yang benar adalah mahram. Ini mahram saya. Siapa dia? Kakak kandung saya. Mahram. Kalau muhrim adalah orang yang sedang mengerjakan ihram. Orang yang sedang berihram disebut muhrim. Ini istilah ya. Ya, jadi jangan salah kaprah ya. Kalau orang sana bilang ini muhrim saya, emang kamu lagi umroh? Emang kamu lagi berihram? Nah, oke, ini sekedar istilah biar tahu ya. Baik. Ini kita yang bisa kita ambil pelajarannya aja ya. Contoh lain. Ya. Tawaf. Apa arti tawaf? Oh, udah ketakutan salah. Jangan takut salah. Tawaf, tawafa itu artinya mengelilingi. Nah, ketika kita tawaf, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi berputarnya dari sini, ini yang disebut dengan rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Dari sinilah jamaah haji atau yang ingin melaksanakan tawaf itu dia selempengan daripada lurusan daripada sudut Hajar Aswad, dia memulai untuk melaksanakan apa? Tawaf. Ya. Disunahkan untuk bagaimana kita menghadap kepada rukun Hajar Aswad.
Kenapa tuh harus begini? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, ada hadis riwayat Turmuzi mengatakan bahwa ketika seseorang melambaikan tangannya ke rukun Hajar Aswad, itu sama saja seperti dia memasuki sebuah rumah, seperti kita mengucapkan Assalamualaikum. Salam kepada yang pemilik rumah. Iya, sementara orang-orang pergi haji atau umrah kadang-kadang nggak paham, men, begini-begini aja kisbah. Tanpa memahami, padahal sebenarnya ya Allah, inilah aku datang ke rumahmu ya untuk melaksanakan tawaf ya, seperti halnya kita sedang masuki sebuah rumah. Putar keliling Ka'bah sebanyak berapa kali? Ini kelilingnya ini nggak sesuai dengan arah jarum jam, padahal menurut kita biasanya kan kita ke sini, kok kita sekarang ke sini ya? Coba kalau tidak mengikuti aturan Allah, celaka nggak? Hikmahnya, apapun yang Allah sudah tetapkan, ikuti. Ketika kau tidak mengikuti aturan Allah, apa jadinya? Tabrakan satu sama lain, bencana. Ya, apalagi kalau haji, penuhnya luar biasa. Jangankan haji, kemarin Ramadan, mendekati akhir-akhir Ramadan, penuhnya luar biasa. Kalau kita nggak siap-siap 4 jam sebelum waktu sholat, nggak bakal bisa masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah, kayak begitu tuh, padatnya, penuhnya. Apalagi kalau kita mau mencoba untuk memutar balik, nggak bakal sanggup. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik. Yuk kita terusin setelah tawaf, sa'i. Nih lagi-lagi nih, sa'i. Ayo, arti sa'i apa? Sa'i lari-lari kecil, betul atau salah? Halo? Masih dengerin saya? Atau udah pindah ke alam lain? Maksudnya tidur? Ayo, sa'i artinya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Hah? Sa'yun, apa arti sa'yun? Betul sekali Pak. Sa'i itu artinya usaha. Kalau bahasa Inggrisnya effort. Usaha yang dilakukan oleh Bunda Hajar yang pada saat itu berada di padang pasir yang tidak ada kehidupan, panas terik, sementara bayi Ismail kehausan, air susu Bunda Hajar tidak ada, kering, nggak ada air. Maka berusahalah Bunda Hajar untuk mencoba mencari air di antara dua bukit ini. Yang pertama kali adalah bukit Sofa menuju bukit Marwa. Subhanallah. Dulu ini bukit, bener-beneran bukit. Sekarang dilambangkan seperti gundukan tanah tinggi. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ya. Perhatikan. Sa'i adalah usaha. Usaha yang benar, ya, dimulai dari Sofa untuk menuju Marwa. Subhanallah. Iya. Apa arti Sofa? Arti Sofa apa? Bening, jernih. Jadi kalau ada airnya yang seperti ini bisa kita katakan bahasa Arab ma'un sofi. Ma'un sofi, air jernih. Kita bilangnya air putih. Padahal susu putih ya. Nah, ini enggak putih, bening ya. Jadi ma'un sofi. Banyak kita salah kaprah. Baik, kita teruskan. Usaha yang baik diawali dari Sofa, dari jernihnya hati. Yang kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya apa, sehingga tercapailah nanti Marwah. Apa arti Marwah? Ketinggian, keluhuran, kesuksesan. Iya, sukses. Marwah.
Jadi ini filosofinya kayak begitu tuh, yang namanya sa'i bukan sekedar hanya jalan, tapi adalah kita bayangkan bagaimana Bunda Hajar dulu itu di tengah padang pasir berusaha tanpa henti, karena di padang pasir dilihat di depan seolah-olah ada air. Begitu dihampiri tidak ada air, naik lagi ke atas supaya melihat jangan-jangan di sana ada air di bukit Sofa. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Oke. Setelah 7 kali sa'i, dapat air? Tidak. Menunjukkan bahwa effort, usaha yang maksimal bagaimanapun yang Anda lakukan, kalau belum takdir Allah, bisa terjadi? Tidak. Jadi jangan sombong manusia, ya. Mentang-mentang sudah melaksanakan berbagai cara, berbagai terobosan, usaha maksimal, tapi butuh apa? Kudrat iradatnya Allah. Maka bagi orang kita, orang Islam mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Baik, lanjut. Ternyata dari kaki mungil bayi Ismail menghentakkan pasir pada saat itu, maka zam, kumpul, akhirnya menjadi sebuah sumur, oase di padang pasir, yang dari kejauhan itu pasti orang sudah melihat. Musafir itu paling tahu ada air apa enggak kalau lihat di atasnya itu burung muter-muter keliling-keliling. Itu berarti ada air di sana. Setiap musafir yang berlalu melewati daripada Safa Marwah ini berhenti, minta izin sama Bunda Hajar untuk ambil air, bikin kemah. Lama-lama menjadi sebuah perkampungan, akhirnya jadi kota Mekah saat ini, berawal dari sumur Zam-Zam. Masya Allah, luar biasa. Sumur Zam-Zam adanya di mana? Di bawah kaki Ka'bah. Kenapa dulunya itu nggak ada Ka'bahnya di situ? Runtuh. Maka Nabi Ibrahim beserta putranya yang remaja pada saat itu diminta oleh Allah untuk kembali membangun Ka'bah. Ternyata begitu dilihat, dikorek-korek pasir, itu sudut-sudutnya masih ada. Sudut-sudut Ka'bah itu masih ada, tinggal wa id yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail kembali membangun Ka'bah. Jadi Ismail masih kecil, bantu ayahnya ya ngasih batu, disusun sama Nabi Ibrahim batunya sampai jadi lagi Ka'bah seperti ini. Dan airnya itu ada di bawah daripada bangunan Ka'bah tersebut. Alhamdulillah saya dulu pernah mengalami ya, masuk ke bawah daripada sumur Zam-Zam. Dulu itu di bagian sisi belakang setelah Hajar Aswad itu ada turun ke bawah, turun tangga. Nah, di bawah tangga itu ada bilik-bilik. Untuk bisa mandi, kita zaman dulu tuh bisa mandi pakai gayung yang stainless, dipakein tali. Jadi nggak bakal bisa diambil tuh ya, karena disambung dengan tali. Jadi kita coba bisa mandi tuh zaman dulu itu tahun 80-an itu masih kita bisa mandi di bawah itu sumber Zam-Zam. Sekarang udah ditutup karena padat sekali. Oke, berarti sumur Zam-Zam itu adanya di mana? Di bawah sekali. Ka'bah ini adanya di bawah. Maka kalau kita baca buku Allahumma shalli ala Muhammad, yang tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia itu ternyata di situ disempilkan satu keterangan kenapa yang namanya air Zam-Zam itu nggak pernah habis. Menurut penelitian ternyata itu adalah muara air seluruh dunia adanya berada di bawah Ka'bah. Yang itu yang kita sebut dengan sumur Zam-Zam. Baik, kembali kepada sa'i. Sa'i, usaha terus ya dilakukan.
ya, berjalan antara Safa menuju Marwah. Di tengah-tengah di sini, ini bagi yang sudah pernah umrah atau haji, di sini ada lampu, namanya lampu hijau. Di antara lampu hijau ini disunahkan bagi laki-laki untuk apa? Berlari. Dari sini sampai ke sini berlari. Rabbighfir warham wa taqarram wa tazawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Sampai di sini berhenti. Kenapa yang tadinya jalan terus bagi laki disunahkan berlari? Kenapa? Karena yang namanya usaha kalau mau sukses jangan hanya berjalan. Usaha kalau pengen sukses, kalau perlu tingkatkan dengan berlari, dengan menggapai ya usaha itu lebih sungguh-sungguh lagi dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah ya. Sampai 7 kali, maka di Marwah inilah yang disebut dengan apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Bukan gunting rambut. Tahallul itu adalah prosesi di mana jadi halal lagi apa yang diharamkan. Sebab ketika ihram nggak boleh gunting kuku, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh pohon dirusak, nggak boleh bunuh binatang, memakai wangi-wangian, nggak boleh. Iya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Kita masuk kepada yang namanya kurban. Nah, dari segi bahasanya dulu deh. Dari segi bahasanya, kurban dengan kurban. Kalau kurban berasal dari apa, bahasa apa? Qarib. Qarib. Apa arti qarib? Dekat. Dekat. Berkorban dong kalian, berkorban. Itu beda. Berkorban itu artinya bukan kurban. Ya. Korban itu artinya berjuanglah kalian, ya, seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan penyembelihan itu disebut udhiyah. 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 Maka inilah yang disebut dengan Idul Adha. Idul Adha. Ya. Idul Adha. Id artinya hari raya, Adha. Apa Adha? Pengorbanan. Ya. Di sini ada proses apa? Penyembelihan. Penyembelihan. Jadi penyembelihan yang kita maksud adalah dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah ini kita akan lihat yang nanti kaitannya dipakai sebagai salah satu ritual daripada haji yang namanya lontar jumroh. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Jadi kisahnya adalah ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, maka pada saat itu setan datang menghampiri. Hei Ibrahim, kamu udah lama gak punya anak, sekarang udah punya anak, kamu malah mau sembelih. Jangan. Nabi Ibrahim pada saat itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu yang pertama. Jumrah ada berapa? Yang disebut dengan ula, terus wusta, ini wusta tengah, dan aqabah. Aqabah.
Jadi melontar jumroh. Berarti di sini apa hikmah yang kita bisa ambil? Setiap kita akan melakukan kebaikan pasti ada apa? Pasti ada apa? Godaannya, tantangannya. Jangankan kita, Nabi saja kalau mau melakukan kebaikan pasti ada tantangan, pasti ada cobaan. Maka dilempar oleh Nabi Ibrahim, hilang. Maju lagi ke depan, muncul lagi, lempar lagi, maju lagi ke depan, lempar lagi, hilang. Itulah yang diabadikan dengan melontar jumroh di hari apa namanya? Tasyrik. Di tanggal 11, 12 dan 13. Nah, disinilah yang kita itu disunahkan menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 boleh. Gak mesti harus tanggal 10, tanggal 13. Berarti lontar jumroh itu hanya simbol perlawanan kita dari godaan syaitan. Jadi kalau kita digoda oleh syaitan, apa yang harus kita lakukan? Falyata'awwas minasyaitan. Ya, apabila kamu diganggu oleh syaitan, kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau suatu saat misalkan ada teman kita atau kolega kita atau mitra kita pengen ngajak kong kali kong, di situ ada korupsinya, ayo apa yang kita lakukan? Jumroh. Iya, jumrohnya jangan pakai batu, ntar dia sakit. Jumroh dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pada hakikatnya ini adalah godaan syaitan, ya. Siapapun, ya, teman kita, istri kita, anak kita dan sebagainya, ya. Itu kalau ingin menggoda kita, lakukan dengan jumroh. Masih ada waktu, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jadi banyak sekali yang hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama kali manusia dikhitan. Jadi syariat khitan itu pertama kali siapa? Nabi Ibrahim. Siapa yang pertama kali melakukan proses khitan Nabi Ibrahim? Istrinya. Dalam kitab yang saya baca, waqad ukhtutina bil fa'si. Ya, Nabi Ibrahim ya dikhitan ya oleh istrinya sendiri pakai kampak. Iya, tapi bukan dipotong ya tentunya, hanya mengeluarkan daripada kotoran-kotoran yang suka menyempil atau berlindung di balik kulit klitoris namanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jamaah ada yang ingin bertanya kepada Ustadz? Ada? Cukup Ustadz. Bisa paham insyaallah ya? Bisa memahami ya? Rangkaian daripada ibadah haji, umroh itu semuanya sebenarnya penuh dengan hikmah-hikmah ya. Penuh dengan hal-hal yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagai contoh misalkan bahwasanya mabrurnya seseorang itu bukan di tanah suci, tapi sebenarnya mabrurnya itu adalah di tanah air. Apa maksudnya itu? Apa yang ada di sana itu dijadikan sebagai apa? Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya. Begitu pula kurban. Ya, Anda sebagai panitia kurban misalkan harus perhatian kepada hukum-hukum dan aturannya. Jangan mentang-mentang jadi panitia kurban seolah-olah dia yang bisa menentukan segala-galanya. Saya bagian yang paling banyak, kenapa? Saya ketua panitia. Ngambil sendiri, ya misahin sendiri. Aduh, ya kulitnya, kepalanya dan sebagainya dipisahin sendiri.
kurban itu sepenuhnya harus diberikan kepada fakir miskin. Ya, boleh nggak panitia ngejual kulit kambing atau kulit binatangnya? Boleh? Tidak boleh. Boleh nggak panitia mengambil jatah lebih daripada yang seharusnya? Nggak boleh, ya Allah, haram. Ketentuannya, panitia tetap dapat 1 bungkus masing-masing orang. Itu jatahnya, nggak boleh lebih. Gitu. Loh, dia kan yang paling capek. Lah, ini kan sukarela, lillahi ta'ala. Kalau udah dikasih, alhamdulillah. Bukan menentukan sendiri, nggak bisa itu, ya. Nggak boleh kita itu menjual daripada hewan kurban apapun bentuknya, baik kulit, kepala, jeroan dan sebagainya, itu berikan semuanya kepada fakir miskin. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Baik, kalau cukup mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.